Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurul Watan, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian jamaah salat zuhur, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan kajian kita, kitab Al-Usburiyah, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an Alqamata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baba minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu man umrid dunya sab'ati alafi sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha makbulan ghairu mardudin. Yang artinya, barang siapa yang mempelajari satu bab daripada ilmu, kemudian mengambil manfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kebaikan sebagaimana 7.000 tahun umur dunia, yang siangnya berpuasa, yang malamnya melakukan ibadah sholat selama 7.000 tahun, dan puasa sholat yang dikerjakan sama sekali tidak ada yang tertolak, artinya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan satu bab saja dari ilmu yang kita pelajari dan kita ambil manfaat, pahalanya sama sebagaimana puasa selama 7.000 tahun, sholat malam selama juga 7.000 tahun yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita lebih dari satu bab, 2, 3 dan seterusnya, tentu lebih banyak pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan An Ibrahim an Alqamah an Abdullah, masih sama dari Ibrahim dan Alqamah radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul qur'ani a'malul makfiyina wassalatu a'malil ajizi wassaumu a'malul fuqara'i wattasbihu a'malun nisa'i wassadaqatu a'malul askhiyai wattafakkuru a'malud du'afai. Kata Rasulullah, membaca Al-Quran adalah amalan orang-orang yang kecukupan. Di sini dikatakan qiraatul qur'ani a'malul makfiyina, membaca Al-Quran adalah orang-orang yang kecukupan. Wassalatu a'malul ajiz, dan salat adalah amalnya orang-orang yang lemah. Wassaumu a'malul fuqara'i, dan puasa adalah amalnya orang-orang fakir. Wattasbihu a'malun nisa'i, dan tasbih adalah amalnya perempuan. Wassadaqatu a'malul askhiyai, dan sedekah adalah amalnya orang-orang yang dermawan. Watafakkuru a'malud du'afai, dan tafakur adalah amalan orang-orang yang du'afa. Nabi melanjutkan sabdanya, ala adulukum ala amalil abtol, adakah kalian mau aku kasih tahu amalan para pahlawan? Pahlawan ini orang-orang pemberani, orang-orang hebat, orang-orang kuat. Mau kalian tahu amalan para pahlawan? Bertanya Rasulullah, bertanya para sahabat, qila ya Rasulullah, wa ma'amalul abtol, apa itu amalan para pahlawan, orang-orang yang kuat ya Rasulullah? Rasul menjawab, talabul ilmi fa innahu nurul mu'mini fid dunya wal akhirah, adalah menuntut ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Rupanya menuntut ilmu itu adalah merupakan amalan para pahlawan, orang-orang pemberani, orang-orang hebat. Jadi melebihi daripada amalan-amalan yang lainnya. Bukan amalan-amalan yang lain tidak baik-baik, tapi rupanya menuntut ilmu ini jauh lebih baik
Makanya sabda Nabi dalam hadis yang lain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi orang muslim dan juga muslimah. Dan dianjurkan juga kita menuntut ilmu sampai liang lahat, artinya sebelum kita wafat, sebelum kita meninggal, dianjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Tentu menuntut ilmu orang-orang seusia kita yang sudah berumah tangga, sudah banyak tanggungan, sudah banyak kewajiban yang harus dikerjakan. Tidak sama menuntut ilmu dengan anak-anak yang sedang ada di pondok pesantren. Mereka hari-hari digembleng belajar Al-Quran, belajar kitab dan lain sebagainya. Tapi bagi kita yang sudah berumah tangga, mungkin setidaknya sepekan 2 kali, sepekan sekali, 2 pekan sekali, atau minimal sebulan sekali kita menuntut ilmu, kita thalabul ilmi, kita belajar fikih, belajar akidah dan lain sebagainya. Bagaimana fikih sholat, bagaimana cara-cara kita berpuasa Ramadan dan lain sebagainya. Karena jangan sampai kita beribadah hari-hari, kita melakukan sholat yang 5 waktu, tapi kadang kita tidak mengerti ilmunya. Makanya kata Rasulullah SAW, setan lebih takut kepada tidurnya orang alim daripada ibadahnya orang jahil. Setan lebih takut kepada tidurnya orang yang berilmu daripada ibadahnya orang jahil, ibadahnya orang bodoh. Mohon maaf, mungkin kalau orang alim, dianjurkan para ulama ketika mereka hendak tidur berwudu terlebih dahulu. Itu yang dianjurkan dalam banyak kitab fikih. Berwudu terlebih dahulu. Bukan hanya wudu menjelang sholat, menjelang tidur dianjurkan berwudu. Setelah wudu tentu akan membaca ayat-ayat Al-Quran, potongan-potongan Quran yang pendek, dan ditambah doa menjelang tidur. Karena sudah berwudu, membaca Al-Quran menjelang tidur, tentu sudah dijaga oleh malaikat Allah, dan setan tidak berani mengganggunya. Berbeda dengan orang ibadah tapi tidak mengerti ilmunya. Ketika membaca Fatihah salah panjang pendeknya, salah tajwidnya dan lain sebagainya, tidak mau belajar memperbaruinya, maka orang yang ibadah seperti ini lebih mudah digoda oleh setan, gampang lupa bilangan rakaat dan lain sebagainya. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Itu sebabnya Nabi menekankan, tuntutlah ilmu, karena rupanya menuntut ilmu itu adalah amalan para pahlawan, amalan orang-orang pemberani, amalan orang-orang yang hebat, yang mengalahkan amalan-amalan yang lainnya. Hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan juga, Rasul pernah bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya adalah kotanya ilmu, saya adalah sumbernya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Jadi segala ilmu apapun sumbernya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali rupanya adalah pembukanya. Artinya Ali lebih istimewa, lebih cerdas dari sahabat-sahabat yang lain. Bukan sahabat yang lain tidak cerdas, bukan. Tapi artinya Ali diistimewakan oleh Rasulullah lebih cerdas dibandingkan dengan sahabat yang lain. Rupanya ketika mendengar hadis ini, sudah dibaca, dikeluarkan Nabi dan banyak disampaikan ke sahabat yang lain, orang-orang Khawarij, kita tahu adalah orang-orang Khawarij ini adalah yang keluar daripada yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ini dengki. Jadi setelah mendengar hadis ini, orang-orang Khawarij ini berkata, falamma sami'al khawariju hadzal hadis hasadu aliyan wajtama'a asyaratu nafarin min kibarihim. Jadi karena dengar hadis ini Ali diistimewakan, orang-orang Khawarij ini berkumpul, mereka berkumpul akan memilih 10 orang dari pembesar Khawarij, tokoh-tokoh Khawarij. Tujuannya apa? Untuk mencoba Ali, menjajal Ali. Apa benar Ali itu cerdas? Kok bisa Rasulullah mengeluarkan hadis ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha? Sampai mana kecerdasan Ali? Dia nampaknya menuntut ilmunya sama dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan Rasulullah. Apa kecerdasan Ali? Dan kata mereka,
Qalu inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan wa nara kaifa yujibu lana falau ajaba kula wahidin minna jawaban akhara na'lamu annahu alimun. Kita akan kirim 10 orang dari kita, dari tokoh kita yang hebat-hebat. 10 orang ini pertanyaannya sama kepada Ali. Tanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama tetapi di waktu yang berbeda. Jadi hari ini datang 1 orang dari Khawarij bertanya kepada Ali pertanyaan 1. Besoknya lagi datang lagi orang yang kedua, pertanyaan sama dengan orang yang datang pertama. Jadi 10 orang pertanyaannya sama, dia meminta jawabannya berbeda. Kalau Ali menjawab 10 orang ini dengan jawaban yang berbeda, tentu Ali adalah benar orang cerdas sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Ali diberi pertanyaan yang sama dengan 10 orang tadi, jawabannya pun sama, berarti Ali bukanlah orang yang cerdas sebagaimana yang dimaksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, untuk mengupas 10 tadi tentu durasi kita tidak cukup pada kesempatan hari ini. Karena terbatasnya durasi, maka insya Allah 10 orang Khawarij yang bertanya kepada Ali akan kita lanjutkan pada Senin pekan ketiga nanti insya Allah. Intinya kajian kita hari ini adalah pentingnya kita thalabul ilmi, pentingnya kita menuntut ilmu. Jangan sampai kita melakukan ibadah apapun tanpa ilmu yang kita miliki. Ketika kita melakukan ibadah dengan tanpa ilmu, maka bisa jadi ibadah yang kita lakukan akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.